Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kita berjumpa lagi di video kali ini melanjutkan masih terkait dengan perhitungan metode alokasi biaya gabungan atau joint cost, di mana pada video sebelumnya teman-teman sudah mengenal istilah terkait joint cost, split off, variable cost, di mana variable cost bisa didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk yang dikeluarkan setelah proses produksi gabungan selesai. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan metode yang kedua dari market-based approach, yaitu Estimated Net Realizable Value atau NRV, biasa disingkat demikian. Overview atas metode NRV ini seperti ini ya. Bisa dilihat di gambar joint cost atau produksi gabungan yang dilaksanakan untuk mengolah raw milk itu sebesar joint cost-nya $400.000. Kemudian pada titik split off, hasil dari produksi gabungan menghasilkan cream dan liquid skim. Untuk pengolahan krim dan liquid skim, pengolahan lebih lanjut itu mengeluarkan biaya masing-masing $280.000 untuk pengolahan krim dan $520.000 untuk pengolahan liquid skim. Yang masing-masing ending output-nya berupa buttercream dan condensed milk 50.000 galon. Biaya sebesar $280.000 dan $520.000 ini disebut dengan biaya variable cost. Berikut kasus pertama yang akan kita bahas terkait dengan metode NRV, di mana di sini teman-teman bisa disederhanakan di dalam tabel joint cost pada biaya gabungan dari raw milk itu adalah $400.000. Kemudian variable cost untuk mengubah menjadi buttercream $280 dan variable cost untuk mengubah ke condensed milk itu $520.000. Masing-masing diketahui beginning inventory, produksi, dan sampai dengan ending inventory-nya. Kemudian ada penjualannya, berapa galon, dan selling price-nya per galon. Perlu diingat bahwa metode NRV ini, kata kuncinya merupakan metode di mana pengalokasian biaya gabungan itu didasarkan pada nilai jual final, dikurangi dengan variable cost. Ini rumusnya, rumus dasar dari metode NRV. Kita masuk ke perhitungan yang pertama. Langkah pertama pada saat menggunakan NRV method adalah teman-teman silahkan menghitung final sales value. Bedanya dengan metode sebelumnya, kalau metode sebelumnya berapapun jumlah yang dihasilkan, itu yang kita kalikan di langkah pertama. Kalau kita menggunakan net realizable value method, Anda silahkan mengalihkan yang terjual, final sales. Jadi yang dihitung di sini adalah penjualan atas produk akhirnya. Di mana produk akhir dari proses produksi gabungan ini adalah buttercream dan condensed milk. Maka buttercream tadi dihasilkan 20.000 galon ya. Per galonnya harga jualnya 25. Dikalikan ketemu 500.000. Kemudian begitu juga untuk condensed milk, silakan dikalikan 50.000 galon dikalikan $22 per galonnya, $1.100.000. Kemudian setelah ketemu final sales value-nya, sesuai dengan rumus, langkah kedua kita mengurangkan dengan biaya variable cost-nya. Tadi untuk mengolah buttercream, kita ada keluar biaya
$280.000 dan condensed milk $520.000. Maka NRV-nya 220.000 dan 580.000 untuk condensed milk. Proporsi dari NRV inilah yang kita cari untuk sebagai dasar pengalokasiannya. Jadi, seperti biasa, kalau mencari proporsi atau persentasinya, silahkan dibagikan 220.000 dibagi dengan total 800-nya, 800.000 ini diketemukan 0,275. Untuk condensed milk-nya 0,725. Nah, angka persentase inilah yang akan kita gunakan sebagai alokasi atas joint cost. Tadi joint cost di soal diingat kembali bahwa kita memiliki joint cost atau biaya gabungannya 400.000. Apabila menggunakan NRV method, maka 0,275 dikalikan dengan 400.000 ketemunya $110.000 dan untuk condensed milk-nya $290.000. Kalau dijumlah ini sama dengan 400 ya. Totalnya sama dengan joint cost yang ada di soal. Nah, kalau ditanya berapa total biaya produksi untuk masing-masing buttercream dan condensed milk, maka perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. Berapa total biaya produksinya? Maka teman-teman harus menghitung joint cost yang dibebankan ke buttercream sesuai dengan NRV method tadi adalah $110.000. Ditambah dengan biaya variable cost atas further processing yang tadi dikeluarkan untuk mengolah krim menjadi buttercream, yaitu sebesar $280.000. Jadi total biaya produksi untuk buttercream itu sebesar $390.000. Ini adalah total biaya produksi untuk buttercream. Apabila ditanyakan berapa harga produksi per galonnya, maka tinggal dibagi. Tadi buttercream menghasilkan 20.000 galon ya. Maka tinggal dibagi saja. $390.000 dibagi 20.000 galon, hasilnya ketemu $19,50 per galon. Gitu. Jangan dilupakan untuk menambahkan variable cost-nya. Untuk condensed milk juga sama konsepnya. Ya. Tinggal ditambahkan saja biaya joint cost, biaya produksi gabungan yang dibebankan ke dalam produksi ini, 290.000 ditambahkan dengan tadi variable cost-nya itu adalah 520.000. Totalnya sama dengan $810.000. Kalau mau ditanya per galon, ya silahkan dibagi dengan tadi dihasilkan galon sebesar 50.000 ya. Jadi dibagi 50.000, ketemunya adalah 16,20 per galon. Seperti itu. Buttercream tadi revenue-nya yang terjual adalah 12.000 galon ya. 12.000 galon, harga per galonnya 25. Harga jual ya. Harga jual per galonnya 25. Maka total revenue atau total sales-nya adalah 300.000. Kemudian COGS ya. Harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya ingat tadi komponen biaya harga pokok produksinya pada buttercream adalah joint cost yang sudah kita hitung di depan tadi sebesar $110
kemudian ada variable cost $280.000, maka total production cost atau harga pokok produksinya adalah $390.000. Kalau mencari COGS, kita harus mengurangi dengan ending inventory, harga pokok ending inventory-nya. Maka di sini untuk menghitung COGS-nya tinggal dikurangin berapa ending inventory-nya yang belum terjual, yaitu 8 galon ya tadi, karena menghasilkan buttercream 20.000 galon, terjual 12.000, berarti masih sisa 8.000 galon. 8.000 galon ini dikalikan dengan harga pokok produksi per galonnya, 19,5, 156.000. Ketemu COGS-nya 234.000. Begitu ya. Revenue dikurangin COGS, namanya gross margin 66.000. Gitu. Ini income statement parsial ya. Maksudnya parsial tuh tidak lengkap sampai dengan ke tax, sampai ke operating expense, hanya contoh sampai dengan gross margin saja. Begitu juga dengan condensed milk ya, teman-teman kalau mau menyusun income statement ya silahkan disusun seperti penjelasan buttercream tadi. Kalau ini untuk yang gabungan, total semua produksi. Kalau di manufacturing kadang ada divisi buttercream, divisi condensed milk, departemennya berbeda. Jadi kadang untuk pelaporannya harus digabung dan masing-masing departemen menyusun income statement sendiri-sendiri. Terkait kalau misalnya ada soal nanti ditambahkan suruh menghitung ada biaya promosi ataupun biaya administrasi terkait buttercream atau apa, tinggal dikurangkan ya di bawah gross margin untuk mendapatkan net income-nya di yang paling bawah, begitu. Kemudian di sini ada tertulis berapa gross margin percentage-nya, tinggal seperti biasa. Kalau mencari gross margin percentage-nya, gross margin dibagi dengan revenue-nya berapa, gitu ya. Ini ketemunya 22%, condensed milk-nya 26,4%, kemudian secara total itu ketemu 25,3%, begitu. Pada kasus kedua ini, perusahaan GHB mengolah buah beri menjadi jus dan selai. Biaya gabungan yang dikeluarkan pada saat mengolah buah beri sebesar 100.000, kemudian untuk memproses lebih lanjut selai menjadi jelly itu 20.000. Variable cost. Data terkait jus, selai, dan jelly bisa dilihat pada tabel. Produksinya untuk masing-masing ada 1.200, 800, kemudian jelly 500. Kemudian untuk harga jualnya juga masing-masing sudah diketahui di soal sebagai berikut. Alokasikan biaya gabungan sebesar 100.000 ini menggunakan metode estimated NRV. Maka perhitungannya bisa kita lakukan sebagai berikut. Perhitungannya dimulai dengan menghitung nilai penjualan final, di mana untuk jus tadi di soal 1.200 pack dikalikan dengan harga per packnya ya 50, itu sebesar 60.000. Kemudian untuk jelly juga sama, tadi ada 500 dikalikan dengan 200 ya, harganya per pack 100.000. Ini kalau dijumlah 160.000 rupiah. Kemudian dikurangi dengan variable cost-nya. Ya, untuk further processing tadi di soal didapatkan data bahwa yang ada further processing hanya jelly sebesar 20.000. Sehingga didapat untuk NRV-nya masing-masing jus sebesar 60.000 dan jelly 100.000 dikurangi variable cost 80.000, totalnya 140.000. Nah, dari NRV inilah kita bisa menghitung berapa prosentasenya.
Seperti biasa kalau menghitung persentase 60.000 dibagi dengan totalnya 140.000 sama dengan 0,4. Kita bulatkan saja ya biar gampang. 0,4, kemudian jelly juga sama 80.000 dibagi dengan 140.000 sama dengan 0,6. Ini kalau dijumlah jadi 1 ya atau 100%. Kemudian setelah diketahui persentasenya, kita bisa mengalokasikan joint cost-nya. Joint cost yang tadi harus dialokasikan itu adalah sebesar 100.000. Ini dibagi ke dalam jus dan dibagi ke dalam jelly. Berarti jusnya 0,4 dikalikan 100.000 rupiah sama dengan 40.000 rupiah. 40.000. Kemudian untuk jelinya 0,6 dikalikan 100.000, 60.000. Ini kalau dijumlahkan menjadi 100.000 sesuai dengan joint cost-nya. Apabila soal yang kedua ini akan di-extend seperti soal yang pertama, yaitu menghitung sampai dengan harga pokok per masing-masing produk, maka Anda bisa menghitungnya dengan cara menambahkan ya harga pokok produksi itu tadi seperti soal yang pertama adalah joint cost, alokasi joint cost ditambah apabila ada further processing cost-nya atau variable cost. Jadi untuk jus, teman-teman bisa lihat kembali, kita mendapatkan alokasi joint cost yang dibebankan ke jus itu adalah sebesar Rp40.000, variable-nya 0. Jadi total harga pokok produksinya dia 40.000. Sedangkan untuk jelly tadi dialokasikan atau dibebankan joint cost sebesar 60.000 ditambah dengan dia ada variable cost 20.000. Sehingga total untuk jelly itu adalah 80.000. Begitu perhitungan terkait dengan harga pokok produksi. Di dalam AKUPI kita selalu intinya harus bisa ngitung harga pokok produksinya berapa untuk produk A, B, C, dan sebagainya. Terkait dengan perhitungan NRV, kurang lebihnya begitu dari dua kasus yang bisa kita pelajari bersama dalam video ini. Kita teruskan pada metode terakhir pada joint costing, yaitu metode constant gross margin percentage NRV. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.